4565 cincin Kaisar Naga membuat analogi. Kenapa kamu tidak membantuku sekarang? Batu roh peri diambil oleh mereka. Tanpa batu roh peri, aku tidak bisa melihat saudaraku. Yao Mei menangis keras dan bahkan mengeluh tentang Sentian. Sentian melihat ke arah Yao Mei yang menangis dan tidak bisa menahan senyum dan berkata, apakah kamu mencuri batu roh abadi dari milik orang lain? Saya. Yao Mei tiba-tiba tidak tahu harus menjawab apa. Jelas sekali dia telah mencurinya. Sejak kamu mencurinya, apakah ada yang salah dengan orang yang ingin kembali? Apakah kamu akan mencuri sesuatu hanya untuk melihat kakakmu? Lalu untuk membuat diriku nyaman, bolehkah aku bermain sekarang? Sentian menatap gadis seperti itu. Yao Mei tertegun sejenak, lalu meraih kerah bajunya erat-erat. Kamu. Apa yang ingin kamu lakukan? Jika kamu berani menyentuhku, aku akan mati bersamamu. Kenapa kamu gugup? Aku hanya membuat analogi saja. Terlebih lagi aku tidak tahan dengan sosok seperti kamu. Kata Sentian. Aku, ada apa dengan sosokku? Yao Mei sengaja berdiri tegak dan membusungkan dadanya, tapi tidak peduli bagaimana dia membusungkan dadanya, itu tetap tidak masuk akal. Ayo lakukan ini. Kamu bisa menjadi pemanduku. Lagi pula, kamu sudah familiar dengan kota binatang itu. Aku bisa menggunakan batu roh peri ini sebagai hadiah. Meskipun tidak sebesar batu peri tadi, itu tetap bernilai sejumlah uang. Sentian melemparkan batu roh peri di tangannya ke Yao Mei. Yao Mei mengambil batu roh peri dan memandang Sentian dengan tidak percaya. Anda harus tahu bahwa batu roh peri sangat berharga di kota binatang. Bagaimana Sentian bisa memberikannya kepada orang lain begitu saja? Aku bisa memberitahumu, meskipun aku menginginkan batu roh perimu, aku hanya akan menuntunmu, aku tidak akan tidur denganmu. Yao Mei memandang Sentian dengan waspada dan berkata, seperti kata pepatah, tidak menunjukkan rasa hormat berarti menipu atau mencuri. Sentian sangat baik, Yao Mei merasa Sentian pasti punya agenda. Saya tidak punya sesuatu yang berharga, jadi saya hanya bisa peduli dengan badan saya. Aku sudah bilang padamu kalau aku tidak tertarik dengan badanmu. Jika kamu ingin tidur denganku, aku tidak akan melakukannya. Bukan berarti aku tidak punya wanita. Sentian berkata tanpa berkata-kata. Aku tidak percaya. Kemudian Yao Mei tidak mempercayainya sama sekali. Dia terlihat cukup percaya diri, jadi dia mengira Sentian tertarik dengan badannya. Sentian juga tidak berdaya. Cara dia menggunakan analogi tadi salah, dan gadis ini salah paham. Zhongli, keluar dan temui aku. Sentian langsung memanggil roh pedang Zhongli. Zhongli muncul dalam sekejap dan berdiri di samping Sentian. Badan Zhongli cekung dan cembung, dan garis-garisnya sangat sempurna. Terlebih lagi, setelah diberi nutrisi oleh Sentian, seluruh badannya memancarkan temperamen yang mulia. Saat ini, dibandingkan dengan Zhongli, gadis itu terlihat seperti gadis dari desa pegunungan. Tuan, apakah kamu kesepian? Zhongli bertanya sambil bersandar di bahu Sentian. Aku ingin menciummu. Setelah Sentian selesai berbicara, dia mencium Zhongli tepat di depan gadis seperti itu. Kemudian Sentian meminta Zhongli untuk kembali ke pedang pembunuh naga. Dari awal hingga akhir, gadis itu melihatnya dengan kaget dan malu. Apakah kamu lega sekarang? Aku sama sekali tidak tertarik padamu, kata Sentian. Yao Mei menggigit bibirnya, mengangguk tanpa suara, dan tidak berkata apa-apa. Sentian mengikuti Yao Mei menuju kota binatang. Sepanjang jalan, tidak ada yang berbicara, jadi gadis itu terlihat sangat terkejut. Sesampainya di gerbang kota binatang, Sentian mendongak dan melihat bahwa gerbang itu tingginya ratusan meter dan total ada 3 gerbang besar. Gerbang tengah kota adalah yang terbesar, tetapi gerbang kota ditutup. Gerbang kota di kedua sisi terbuka, dan banyak biksu masuk dan keluar dari gerbang kota di kedua sisi, dan penjaga memeriksa masuk dari waktu ke waktu. Gerbang tengah kota khusus untuk masuk dan keluar tuan kota. Jika tuan kota tidak masuk atau keluar, gerbang kota akan tetap tertutup. Yao Mei mengikuti Sentian dan berkata, suara serak, cincin Kaisar Naga 4566. Mengapa kita perlu melakukan interogasi saat memasuki kota? Tanya Sentian. Tentu saja, untuk mencegah kelompok etnis lain memasuki kota Bis. Di masa lalu, ketika manusia atau iblis memasuki kota Bis, mereka semua dipenjara. Juga, bahkan mereka yang memiliki temperamen kejam tidak dapat memasuki kota binatang untuk mencegah kerusuhan.
Ada banyak peraturan di kota binatang. Kamu jarang datang ke kota binatang, jadi kamu harus lebih memperhatikan. Yao Mei mengingatkan Sentian. Sentian mengangguk setelah mendengar ini. Sekarang dia mengerti sedikit. Semua biksu di kota binatang ini adalah binatang buas, dan sebagian besar wilayah luas di luar kota binatang buas adalah binatang buas. Tapi akan ada juga beberapa biksu manusia dan iblis yang bercampur. Seharusnya saat area ini dicat, beberapa manusia dan biksu iblis juga dilukis di sini. Seluruh area diblokir oleh formasi hantu. Tidak peduli apakah mereka biksu manusia atau biksu iblis, mereka tidak bisa meninggalkan tempat ini. Kamu salah. Saya bukan ras manusia. Bagaimana saya bisa menjadi ras manusia? Lihatlah sosokku dan aura ras binatang, bagaimana aku bisa menjadi ras manusia? Saat ini, terjadi pertengkaran di gerbang kota. Seorang pria berbadan besar dan kuat sedang berselisih dengan para penjaga kota bis. Para penjaga buru-buru mengepung orang kuat itu, tapi orang kuat itu masih berdebat. Meskipun badanmu dipenuhi aura ras binatang, itu tidak bisa menyembunyikan aura ras manusia jauh di dalam badanmu. Jangan berharap bisa menyelinap masuk. Lebih baik menyerah saja dan ditangkap. Seorang pemimpin penjaga berkata dengan dingin. Sentian melihat orang kuat itu. Dia berada di alam kesengsaraan tingkat 8 dan dianggap sebagai master. Karena kamu memfitnahku sebagai manusia, maka tidak apa-apa bagiku untuk tidak memasuki kota, kan? Orang kuat itu berkata bahwa dia akan berbalik dan pergi, tidak pergi ke kota lagi. Maaf, kamu harus ikut dengan kami. Kata pemimpin penjaga. Kenapa aku harus mengikutimu? Aku tidak akan mengikutimu, apa yang bisa kamu lakukan padaku? Kalian para pengawas hanya berada di alam kesengsaraan tingkat kelima. Apakah kalian masih ingin menghentikanku? Orang kuat itu tertawa, dan aura di badannya langsung meleduk. Ledukan. Dengan ledukan aura, para penjaga di sekitarnya langsung terpesona. Dan aura manusia langsung terekspos oleh ledukan orang kuat ini. Dia adalah seorang biksu manusia. Setelah menjatuhkan penjaga itu, orang kuat itu pergi dengan cepat, mencoba kabur dari tempat ini. Ketika penjaga melihat ini, dia tidak mengejarnya, tapi diam-diam menatap pria kuat yang kabur. Orang kuat ini sudah tamat. Karena dia berasal langsung dari ras manusia, mengapa repot-repot mencoba menyelinap ke kota? Yao Mei memandang pria kuat yang kabur dan berkata. Saat Yao Mei selesai berbicara, cahaya putih tiba-tiba menyala, dan cahaya putih ini langsung menuju ke orang kuat itu. Engah. Orang kuat di alam kesengsaraan tingkat 8 ini tidak punya waktu untuk bereaksi. Cahaya putih menembus badannya secara langsung. Badan besarnya jatuh ke tanah, roh dan wujudnya hancur, dan dia segera mati. Bahkan sampai kematiannya, pria kuat ini masih membuka matanya lebar-lebar dan mulutnya terbuka dengan raut muka yang luar biasa. Lagi pula, tidak mudah untuk membunuh biksu tingkat 8 di alam kesengsaraan dalam sekejap. Setelah orang kuat itu meninggal, seorang biksu berpakaian putih perlahan-lahan jatuh dari menara, lalu dia mengeluarkan tas penyimpanan dari badan orang kuat itu. Kemudian dengan lambaian tangannya yang lembut, badan orang kuat itu langsung musnah. Kenapa repot-repot? Biksu berbaju putih itu menggelengkan kepalanya sedikit, lalu melompat kembali ke menara. Terbang tidak diperbolehkan dalam jarak 100 mil dari kota binatang ini, tapi sarjana berkulit putih ini bisa datang dan pergi dengan bebas. Siapa ini? Bagaimana dia bisa terbang? Sentian bertanya dengan bingung. Ini adalah jenderal gerbang kota-kota binatang. Tentu saja dia bisa terbang. Aturan kota binatang adalah untuk biksu biasa, bukan untuk sersan istana tuan kota. Yao Mei mengikuti Sentian dan berkata, hanya pejabat negara yang boleh menyalakan api dan masyarakat tidak boleh menyalakan lampu. Sentian terdiam beberapa saat. Suara serak 4567 perintah cincin Kaisar Naga. Set, kecilkan suaramu, aku akan berhati-hati jika tidak memasukkanmu ke penjara. Yao Mei dengan cepat memberi isyarat kepada Sentian untuk merendahkan suaranya. Mengapa mereka mencegah manusia dan biksu iblis memasuki kota? Sentian bertanya. Para biksu manusia dan iblis tidak puas dan sering bersekongkol untuk menggulingkan penguasa kota, sehingga mereka dilarang memasuki kota. Kata Yao Mei. Ketika Sentian mendengar ini, dia mengerti bahwa sebagian besar wilayah ini dimiliki oleh para orc, jadi semua jenis sumber daya pasti akan diarahkan ke para orc.
Manusia dan iblis adalah minoritas, dan mereka pasti tidak memiliki cukup makanan atau pakaian untuk menghangatkan diri di tempat ini. Seiring waktu, perlawanan akan terbentuk, dan para orc akan menekannya. Situasi ini akan terjadi terlepas dari apakah itu dunia sekuler, dunia surga, atau dunia surga di masa depan. Bagaimanapun, ini adalah hukumnya. Ayo pergi, kita sedang mengantri. Yao Mei menarik sentian dan kemudian berjalan menuju kota binatang itu. Sentian memblokir semua aura dan hanya memperlihatkan aura ras binatang. Meski begitu, Sentian masih merasa sedikit tidak nyaman di hatinya. Jelas hal yang sama terjadi pada orang kuat tadi, tapi dia ditemukan oleh pihak lain dan kehilangan nyawanya. Sentian juga perlu berhati-hati, lagi pula, kota binatang buas ini berbeda dari tempat lain. Jika Anda dalam bahaya, tidak akan ada orang yang membantu Anda. Bahkan jika Tuan Si tidak dapat menemukannya, itu akan merepotkan. Jadi Sentian sangat berhati-hati saat ini, jantungnya berdebar kencang. Tapi saat Yao Mei membawa Sentian ke kota binatang, Sentian merasa lega. Tampaknya pihak lain masih belum menemukannya, kalau tidak, dia tidak akan bisa memasuki kota dengan mudah. Tidak lama setelah Yao Mei mengikuti Sentian ke kota, beberapa biksu yang mengenakan gaun putih datang dengan cepat. Beberapa biksu tersenyum dan terlihat sangat dekat. Tetapi begitu beberapa biksu mendekat, gadis muda itu menunjukkan ketidaksabaran dan berkata, "Ayo, ayo, ayo, kita punya tempat tinggal, dan kita memahami aturan kota binatang, dan kita tidak perlu melakukannya memimpin jalan." Melihat raut muka Yao Mei, beberapa biksu tertegun sejenak, lalu senyuman di wajah mereka menghilang, mereka menatap kosong pada Yao Mei dan pergi. Sentian sangat terkejut dan bertanya kepada Yao Mei, apa yang dilakukan para biksu ini? Orang-orang ini meminta pelanggan, dan mereka akan menjelaskan aturan kota binatang. Namun, orang-orang ini semua pembohong dan tidak bisa dipercaya. Mereka semua adalah penguasa serigala putih. Jika mereka menangkap seorang biksu yang tidak terbiasa dengan kota binatang, mereka bisa memerasnya hingga bersih. Jangan melihat mereka semua dengan senyum di wajah mereka dan terlihat sangat dekat satu sama lain. Masing-masing lebih gelap dari yang lain. Untungnya, kamu bertemu denganku dan memintaku untuk membawamu ke sini. Kalau tidak, mereka akan menipu kamu. Semua sumber daya dan harta di badanmu. Yao Mei mengikuti perkenalan Sentian. Apakah kota binatang tidak peduli dengan para pembohong ini? Bukankah kota binatang memiliki tim penegak hukum dan peraturannya ketat? Sentian bertanya dengan bingung. Aturannya untuk orang-orang seperti kita. Seperti orang-orang tadi, mereka semua memberikan persembahan ke rumah tuan kota. Bagaimana kita bisa mengendalikan mereka? Yao Mei jelas marah saat mengatakan ini. Sentian tidak bisa menahan senyum. Tampaknya dunia surgawi tidak berbeda dengan dunia sekuler. Itu tidak lebih dari biksu di dunia para dewa dan manusia yang hidup lebih lama. Dari segi hubungan antar manusia dan kecanggihannya sama dengan dunia sekuler. Menurut pernyataanmu, apakah mungkin menyelamatkan saudaramu dari penjara dengan uang yang cukup? Sentian bertanya. Tentu saja, selama saya memiliki cukup koin roh emas ungu, saudara laki-laki saya dapat diselamatkan dari penjara dan diberikan pembebasan bersyarat medis. Hanya saja saya tidak punya uang, jadi saya hanya bisa mengeluarkan sejumlah uang untuk diberikan kepada bos penjara guna menyelamatkan saudara saya dari penderitaan. Yao Mei merasa tertekan dan berkata dengan air mata berlinang. Berapa banyak koin roh emas ungu yang dibutuhkan untuk menyelamatkan saudaramu? Sentian bertanya. 500 koin roh emas ungu hanyalah angka astronomi. Saya tidak akan pernah merasa cukup dalam hidup ini. Kata Yao Mei. Bersambung.